Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, dan topologi jaringan. Materi ini diantarkan kepada siswa dan siswi Sistem Informasi Jaringan Aplikasi pada mata pelajaran Network Fundamental kelas 10. Mari kita bahas tentang konsep dasar jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer itu ada 4 elemen yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah host node, media transmisi apa yang digunakan, protokol komunikasi yang digunakan, dan perangkat jaringan apa saja yang digunakan. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu host node? Host node itu adalah komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan. Selain komputer, ada server, ada handphone, ada printer, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada media transmisi. Media transmisi ini adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data. Media ini bisa berupa kabel dan bisa berupa sinyal nirkabel atau biasa yang kita sebut dengan menggunakan WiFi. Lalu yang ketiga itu adalah protokol komunikasi. Apa itu protokol komunikasi? Protokol komunikasi itu adalah aturan atau standar yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat di jaringan. Contohnya, kalau kita ingin berkomunikasi atau mencari informasi menggunakan media web, maka protokol yang digunakan itu adalah HTTP. Apabila kita ingin berkomunikasi atau melakukan sebuah kegiatan transfer file, maka protokol yang digunakan itu adalah FTP dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar protokol-protokol komunikasi pada bab dan materi selanjutnya. Dan yang terakhir itu adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat keras yang mendukung kelancaran komunikasi seperti switch, router, hub, dan modem. Nanti kita akan bahas perangkat-perangkat jaringan apa saja yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer, di dalam jaringan komputer. Fungsi utama jaringan komputer memiliki 3, yaitu yang pertama itu adalah berbagi sumber daya, misalnya berbagi printer, file, antar beberapa komputer. Yang kedua tentunya adalah sebagai komunikasi, yang mana media komunikasi ini memungkinkan kita bisa mengirimkan email, kita memanggil video dengan menggunakan handphone, atau pesan instan antar perangkat, ya, bisa antar PC ke handphone atau handphone ke handphone menggunakan instan pesan, ya. Selanjutnya adalah keamanan data. Jaringan memungkinkan pengamanan data dengan lebih baik melalui enkripsi dan pengaturan akses yang nanti bisa kita terapkan dalam sebuah network atau jaringan. Dan jenis-jenis jaringan komputer itu dibagi dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan skala, yang kedua berdasarkan arsitektur, dan yang ketiga berdasarkan teknologi transmisi apa yang digunakan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan skala. Berdasarkan skala ada beberapa skala dalam sebuah jaringan. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah local area network atau LAN. Jaringan yang mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. LAN umumnya memiliki kecepatan yang tinggi dan cakupan yang terbatas, sekitar beberapa kilometer. Teknologi yang umum digunakan untuk LAN adalah Ethernet dan WiFi. Jadi kalau kita lihat dalam topologi di sini, ya, LAN ini bisa menggunakan kabel dan juga bisa menggunakan WiFi, di mana dihubungkan menuju ke switch dan device atau perangkat yang bisa terhubung
Di antaranya bisa laptop, komputer, printer yang sudah uh, dipasangkan atau disediakan perangkat jaringannya, dan juga WiFi untuk nanti bisa diakses di handphone ya. Jadi ini yang paling kecil itu adalah local area network atau LAN. Yang kedua itu adalah Metropolitan Area Network. Jadi tingkatan kedua itu adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang mencakup area lebih luas dibandingkan LAN, seperti satu kota atau area metropolitan. MAN biasanya menghubungkan beberapa LAN dalam satu wilayah. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya di sini ada gedung perkantoran, terus di sini ada perumahan, di sini ada industri, di sini ada rumah sakit, di mana dalam area-area ini terdapat LAN di dalamnya ya. Di gedung ini ada jaringan LAN-nya, di perumahan juga ada jaringan LAN-nya, di rumah sakit juga ada jaringan LAN, di industri juga ada jaringan LAN. Nah, jaringan-jaringan LAN ini agar bisa saling berkomunikasi atau bisa terhubung itu menggunakan Metropolitan Area Network, atau bisa dikatakan itu disebut Metropolitan Area Network. Jadi dalam satu network ini yang menghubungkan LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ini disebut Metro Area Network atau MAN. Selanjutnya, tingkatan yang lebih tinggi yaitu adalah Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN. WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, misalnya negara atau benua, dan WAN ini biasanya menggunakan akses internet. Internet adalah contoh terbesar dari WAN. WAN menggunakan berbagai teknologi seperti bisa fiber optik, menggunakan satelit atau VSAT, atau leased line untuk menghubungkan berbagai LAN dan MAN. Kalau kita lihat di sini gambar di sini ada LAN, ada sebuah network di sebuah daerah. Lalu di bagian sini terdapat MAN, ya, jaringan MAN, di mana jaringan MAN ini terdiri dari beberapa gabungan LAN-nya ya di beberapa daerah. Lalu di bagian sini ada LAN, ya. Lalu di sini ada LAN, dan di sini sama seperti di atas ada ada jaringan MAN atau Metropolitan Area Network yang mana dihubungkan semua area LAN dan MAN ini menjadi menjadi skala Wide Area Network. Nah, biasanya untuk menghubungkan area-area LAN MAN ini itu menggunakan akses internet biasanya. Lalu berdasarkan arsitektur, yang pertama itu adalah client server ya. Pada arsitektur client server ini ada server sebagai penyedia layanan dari klien sebagai pengguna layanannya. Nah, klien-klien ini mengirimkan permintaan atau request ke server, dan nantinya server merespon dengan memberikan data atau layanan yang diminta. Jadi kalau kita lihat dalam topologinya, di sini ada komputer, misalnya di sini ada directory server, di mana di dalam directory server atau file server ini terdapat sekumpulan file-file yang biasanya digunakan atau bisa diakses oleh klien-klien. Jadi nanti kalau misalnya dari komputer A ingin meminta file atau ingin mengunduh file, itu nanti komputer A akan melakukan request ke file server, dan file server akan membalas dan mengirimkan file yang diinginkan ke komputer A. Begitupun selanjutnya di klien-klien yang ada di dalam sebuah network ini. Ya, yang pertama itu berdasarkan arsitektur ada client server. Yang kedua itu ada peer-to-peer. Jaringan berdasarkan arsitektur yang kedua itu adalah peer-to-peer atau P2P ya. Peer-to-peer, setiap komputer di jaringan bertindak sebagai client server.
Tidak ada hierarki server atau klien yang jelas, sehingga setiap perangkat bisa berbagi sumber daya secara langsung. Jadi pada umumnya desain topologi peer-to-peer itu seperti ini. Hanya ada dua buah komputer yang saling berhubungan, bisa menggunakan kabel atau menggunakan wifi. Atau peer-to-peer dengan topologi seperti ini, ada beberapa komputer yang mana komputer-komputer ini saling bisa berhubungan ya. Arsitektur yang kedua adalah selanjutnya adalah berdasarkan teknologi transmisi ya. Jaringan komputer berdasarkan teknologi transmisinya. Yang pertama ini ada jaringan kabel. Jaringan ini menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga ya, Ethernet atau fiber optik untuk menghubungkan perangkat. Jaringan kabel umumnya lebih stabil dan memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan jaringan nirkabel. Nah, kalau kita lihat di sini kabel yang umum digunakan pada teknologi LAN atau jaringan itu adalah menggunakan kabel Ethernet atau kabel UTP. Ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya kabel BNC ya, biasanya digunakan untuk jenis konektornya adalah BNC. Kabelnya disebut dengan kabel koaksial ya. Kabel ini memiliki kabel inti tembaga tunggal yang dilapisi oleh isolasi. Nah, lapisan metalik pelindungnya dan pelapisan luarnya ini untuk melindungi kabel tembaganya. Nah, biasanya ini digunakan untuk antena atau jaringan wireless dan antena TV kabel ya. Nah, kita balik lagi ke jaringan kabel yang tadi ya, ke kabel UTP. Kabel UTP itu ada dua, ada yang UTP atau Unshielded Twisted Pair, yang mana kabel yang terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang dibungkus tanpa pelindung tambahan. Nah, biasanya kalau kabel UTP ini ada beberapa macam warna yang nanti kita harus urutkan sesuai dengan standarisasinya dan kita pasangkan pada jack seperti ini ya, namanya disebut jack RJ45. Lalu yang kedua, kabel UTP ini ada yang tipenya STP atau Sealed Twist Pair. Mirip dengan UTP, perbedaannya kabel STP ini dilengkapi dengan pelindung untuk mengurangi gangguan elektromagnetik ya, atau gangguan dari luar lah seperti itu. Jadi ada pelindungnya. Oke. Selanjutnya adalah kabel fiber optik. Nah, teknologi sekarang saat ini yang sering digunakan adalah menggunakan kabel fiber optik. Biasanya kabel fiber optik ini untuk menghubungkan atau mendistribusikan internet ke perumahan, ke sekolah, dan ke tempat-tempat bisnis lainnya ya. Nah, sifat dari kabel optik ini menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data sebagai pulsa cahayanya ya, yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan jaraknya lebih jauh dibandingkan kabel tembaga. Dibandingkan kabel tembaga ini, kabel fiber optik ini cocok untuk jaringan fiber to the home atau biasa yang kita sebut istilahnya itu kabel FTTH dan backbone internet. Nah, seperti inilah jack atau konektor untuk kabel fiber optik yang biasa digunakan di perumahan atau di modemnya ya, atau di ONT-nya atau di optical network unitnya. Nah, ini adalah kabel koaksial yang belum dipasangkan konektor BNC-nya ya. Oke, itu berdasarkan teknologi transmisi jaringan. Yang kedua adalah jaringan komputer berdasarkan nirkabel atau tanpa kabel. Berarti menggunakan apa untuk berkomunikasi? Menggunakan sinyal radio
atau inframerah untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Contohnya adalah WiFi dan Bluetooth. Ayo, siapa yang tahu apa itu WiFi? Artinya? Ya, WiFi itu adalah wireless fidelity ya, dan Bluetooth. Nah, jadi dalam topologi ini jaringan jenis nirkabel ini paling umum ini digunakan untuk koneksi internet di rumah, kantor, dan tempat umum ya. Nah, biasanya tempat-tempat yang menggunakan WiFi ini itu ada yang tidak menggunakan password atau ada yang menambahkan password, tergantung dari kebijakan yang ada di tempatnya di sana. Nah, WiFi ini menggunakan standar dari IEEE 802.11 dan memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet ini terhubung ke internet melalui router. Nah, ini contohnya, ini perangkatnya yang disebut dengan access point, di mana nanti access point ini akan memancarkan sinyal gelombang radio yang nanti akan ditangkap oleh PC atau laptop, dan nanti PC, laptop, handphone kalian itu bisa terhubung ke internet atau bisa terhubung ke jaringan lokalnya. Ada lagi yang namanya Bluetooth ya. Ini sama dengan nirkabel juga. Teknologi ini dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jarak pendek sebenarnya, ya, sekitar 10 sampai 100 meter, seperti headphone, mouse, keyboard, dan perangkat lain ke komputer atau smartphone. Nah, standar ini sangat hemat daya dan digunakan untuk komunikasi berkecepatan rendah hingga menengah. Nah, biasanya perangkat-perangkat yang sudah tersedia Bluetooth itu biasanya di perangkat handphone ya, atau handphone atau ponsel gitu, nanti bisa dihubungkan ke PC atau laptop untuk berbagi data atau mengirimkan data, foto, dan lain sebagainya. Ini sini juga ada game nih ya, kayaknya PlayStation ya, seperti itu. Oke, dan teknologinya kalau sekarang tuh sudah 5G ya, udah long term evolution 5 generation ya, teknologi nirkabel yang komunikasi seluler yang digunakan untuk menyediakan akses internet melalui jaringan telepon seluler. Jadi LTE atau 5G ini memungkinkan kecepatannya sangat tinggi dengan 5 giga atau 5G memberikan kecepatan lebih tinggi ya, dimana latensinya itu lebih rendah dan kapasitas jaringan itu lebih besar dibandingkan dengan LTE ya, long term evolution tadi. Oh iya, ada lagi kalau kalian pernah perhatikan adanya NFC ya, atau Near Field Communication. Jadi teknologi yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya kurang dari 4 cm. Nah, NFC ini sering digunakan untuk pembayar nirkabel seperti kartu kredit, smartphone, atau bayar e-tol ya, atau perangkat lainnya yang menggunakan transaksi tanpa kontak ya. Nah, itu sama seperti jaringan nirkabel juga ya. Lalu ada infrared. Nah, infrared ini sebenarnya digunakan teknologi yang menggunakan cahaya inframerah untuk komunikasinya dengan jarak dekat. Nah, biasanya ini inframerah ini digunakan pada remote TV atau perangkat-perangkat yang lama. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perangkat jaringan. Apa saja sih yang ada di dalam sebuah jaringan komputer? Yang pertama itu adalah router ya. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Fungsi utama router adalah mengirimkan paket data antara jaringan yang berbeda, misalnya dari LAN ke WAN atau dari jaringan internal ke internet. Router juga dapat mengelola lalu lintas data dan menentukan rute terbaik bagi data untuk mencapai tujuan. Oke, seperti ini gambar routernya. Nanti ke depan kita akan belajar tentang router mikrotik, konfigurasinya, teknologinya, belajar tentang basic konfigurasi. Di mana router ini tujuannya adalah menghubungkan beberapa LAN ya, dimana kalau kita berbicara LAN itu terdapat IP address biasanya.
Nah, dalam IP address itu ada yang namanya network. Network yang berbeda atau LAN yang berbeda itu harus dihubungkan dengan router ini. Atau router ini juga bisa digunakan sebagai gerbang antara LAN atau local area network yang ada di dalam jaringan menuju bisa mengakses ke internet. Atau juga bisa menjadi firewall ya, bisa menjadikan firewall atau dinding api aturan yang dibuat untuk mengamankan jaringan local area networknya, seperti itu. Itu salah satu fungsi dari router. Nah, selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan ya, umumnya di LAN. Berbeda dengan router, switch bekerja pada lapisan data link atau lapisan 2 model OSI. Nanti kita akan belajar tentang OSI layer. Dan hanya meneruskan data ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC atau media access control yang spesifik. Jadi ini seperti ini switch ya. Nanti switch ini adalah perangkat yang menghubungkan beberapa PC. Nanti di sini ada beberapa lubang atau lubang port Ethernet yang mana tipenya adalah female ya. Nanti lubang-lubang ini akan di-plug atau ditancapkan dengan konektor RJ45 dari PC. Selanjutnya adalah perangkat jaringan hub. Kalau kita lihat gambar dari hub dan switch ini hampir sama ya, tapi dia memiliki peran yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Hub adalah perangkat yang mirip dengan switch, tetapi lebih sederhana. Semua data yang masuk ke hub akan dikirim ke semua perangkat yang terhubung, bukan hanya ke perangkat yang spesifik. Hub tidak cerdas seperti switch karena tidak bisa mengenali tujuan data. Jadi hub ini kalau nanti kita akan belajar di OSI layer ini berada di layer 1, jadi dia hanya membaca yang namanya MAC address. Nanti kalau misalnya dari komputer A ke komputer B ingin mengirimkan data, maka hub ini akan membroadcast semua data tersebut ke komputer-komputer yang terhubung dalam sebuah networknya. Kalau switch yang tadi, apabila kita ingin mengirimkan sebuah data dari komputer A ke komputer B, maka data yang akan diterima itu hanya komputer B saja. Komputer-komputer yang lain tidak akan menerima data tersebut. Jadi kalau switch itu tidak di broadcast, kalau hub itu di broadcast. Sederhananya adalah seperti itu. Lalu yang kedua adalah perangkat jaringan modem atau modular demodulator. Adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog agar bisa dikirim melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Modem menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui penyedia layanan ISP. Nah, biasanya modem ini teknologinya dulu digunakan pada saat belum adanya fiber optik, masih menggunakan kabel tembaga ya, atau biasanya menggunakan teknologi PSTN dulu ya. Kalau di Telkom nanti kabel tembaga masuk ke dalam konektornya, keluar nanti RJ11 masuk ke modemnya, seperti konektor telepon ya. Lalu setelah itu bisa nanti keluar lagi jadi dari splitter masuk ke telepon, dan ini bisa masuk ke dalam modem. Sini dari nanti modem ini bisa memancarkan wifi, jadi bisa internetan atau bisa disebarkan ke jaringan yang lebih luas ya. Jadi modem itu adalah modular demodulator ya, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog. Biasanya ini masih menggunakan teknologi tembaga ya, kawat tembaga yang Telkom gunakan. Selanjutnya ada access point. Nah, ini adalah perangkat yang digunakan untuk menyebarkan sinyal radio tanpa menggunakan kabel atau nirkabel ya. Nanti yang bisa terhubung ke access point ini
Itu perangkat-perangkatnya seperti laptop, smartphone, dan tablet ya. Nanti bisa saling berkomunikasi, bisa internetan ya, bisa mengirimkan email dan lain sebagainya ya, dengan menggunakan perangkat namanya access point ini. Di access point ini juga nanti bisa diterapkan aturannya di sini, misalnya mau dikasih password apa gitu ya, mau diberikan nama wifi ID-nya tuh apa dan passwordnya apa ya. Aturannya juga bisa dibuatkan juga, misalnya setiap user itu diberikan kecepatan bandwidthnya berapa ya, atau juga bisa diterapkan aturan misalnya hanya MAC address sekian yang bisa connect, selainnya tidak bisa connect dan lain sebagainya ya. Ini adalah bentuk dari access point ya, fungsinya untuk menyebarkan sinyal gelombang radio yang nanti bisa diterima oleh perangkat handphone komputer untuk bisa saling berkomunikasi atau bisa berseluncur di internet ya. Lalu yang selanjutnya ada firewall ya. Firewall adalah perangkat jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dari serangan cyber. Nah, biasanya firewall ini menggunakan merek Fortinet ya. Ini ditempatkan di ujung atau di gerbang jaringan LAN ya, atau gerbang menuju ke LAN. Jadi setiap data masuk dan atau data keluar dari jaringan LAN atau masuk ke daerah dari jaringan LAN, maka nanti akan diolah di perangkat firewall ini ya, akan difilter lah istilahnya, mana yang boleh lewat, mana yang tidak boleh lewat. Banyak aturan-aturan yang bisa diterapkan di dalam Fortinet ya, atau di dalam firewall. Misalnya konten-konten apa saja yang bisa masuk ke dalam jaringan lokal, atau konten-konten apa saja yang bisa ditujukan ke jaringan internet gitu ya, atau dari jaringan lokal sini apa saja yang boleh diakses dan tidak boleh diakses, ataupun mencegah serangan dari luar ya. Biasanya ada orang-orang jahat yang ingin melakukan sabotase terhadap jaringan lokal kita. Nah, biasanya di firewall ini akan dicegah ya, akan dilindungi jaringan lokal kita dari serangan akses ya. Lalu selanjutnya perangkat jaringan repeater. Nah, repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperkuat sinyal jaringan, baik jaringan kabel maupun nirkabel. Ketika sinyal data lemah akibat jarak yang jauh, repeater memperkuat sinyal tersebut agar bisa diterima dengan baik oleh perangkat lain di jaringan. Nah, kita ketahui bahwa jaringan atau gelombang radio ini semakin jauh jaraknya maka akan menurun latensinya atau kualitasnya ya. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah namanya repeater di tengah-tengahnya, di tengah-tengah dari jaringan wifi dan penggunanya ya. Kalau jaraknya jauh maka dibutuhkan repeater. Nanti repeater akan memperkuat sinyal dari wifi-nya. Maka nanti pengguna yang jauh dari sumber perangkat wifi-nya atau access point-nya itu, apabila ada repeater di sekitar penggunanya, maka sinyal radio atau sinyal wifi yang akan diterima itu bagus atau baik ya, asalkan ada repeater. Selanjutnya ada gateway ya. Gateway adalah perangkat yang menghubungkan dua jaringan dengan protokol yang berbeda. Gateway sebagai pintu antara dua jaringan dan menerjemahkan protokol yang berbeda, sehingga perangkat di dua jaringan yang berbeda bisa saling berkomunikasi ya.
Nah, sebagai contoh, ini ada namanya perangkat Unified Security Gateway. Ya, hampir sama seperti router sih sebenarnya ya. Di sini ada beberapa port. Ini WAN, ini yang menuju ke internet, ke ISP. Ini ada port LAN yang menghubungkan yang menuju ke asal LAN-nya ya, ke LAN yang kita punya gitu di sini. Nah, topologi seperti ini ya, ini port 1 ke internet, dan di sini port LAN-nya ini ke jaringan access point ya. Ini kalau kita lihat ini adalah perangkat-perangkat access point. Ini ada switch access point-nya, ada port Unify. Ini ada beberapa perangkat-perangkat Unify yang terhubung. Nah, biasanya menggunakan Unify Security Gateway. Di sini bisa banyak diterapkan ya, hampir sama seperti router, hampir sama seperti firewall ya, fungsinya bisa melindungi jaringan lokal atau LAN kita dari serangan dari luar. Atau kita juga bisa menerapkan aturan-aturan yang nantinya bisa diterapkan di jaringan LAN ya. Seperti dari jaringan LAN 1 misalnya nggak boleh main game, atau LAN kedua yang LAN B-nya boleh main game. LAN keempat misalnya hanya bisa akses internet dari jam 7 sampai jam 3 misalnya, seperti itu. Berbagai macam aturan yang bisa dibuat ya dari perangkat ini, salah satunya ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah load balancer ya. Load balancer adalah perangkat yang mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server atau sumber daya di jaringan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencegah server dari kelebihan beban ya. Jadi load balancer ini biasanya digunakan di ruangan server ya. Jadi di sini ada beberapa server ya, di beberapa server di sini lalu dipasangkan load balancer. Jadi nanti load balancer ini akan membagi-bagi nih dari request dari user dari internet gitu ya, request dari user nanti akan membagi-bagi, misalnya user 1 nanti ke server ini, user kedua nanti ke server ini, user 3 nanti ke server ini. Jadi yang membaginya itu adalah load balancer gitu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mencegah server dari kelebihan beban. Bayangkan kalau ada load balancer, dari user 1 nanti ke sini semua, ke server 1 nih, ke user 1, ke server 1 ya, yang klien atau user ketiganya ke server 1 semua, yang ada nanti server yang di sininya jadi kelebihan beban. Dampaknya akan apa? Akan lambat nanti diaksesnya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perangkat jaringan ONU ya, Optical Network Unit. Jadi apabila dalam jaringan yang kita terapkan itu menggunakan teknologinya adalah fiber optik, maka optical network unit ini harus ada ya perangkatnya di apa ya sebutannya, di rumah atau di ujung jaringan atau di endpointnya gitu. Biasanya ini dipasang di rumah, di sekolah ya. Nanti ini lubang yang warna hijau ini lubang fiber optiknya, yang warna kuning ini adalah lubang untuk ke jaringan LAN. Jadi nanti bisa internetan lewat sini. Ya. Jadi optical network unit ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk koneksi jaringan fiber optik yang tersambung dari rumah dan dari penyedia layanan internet. Nah, kalau tadi modem itu adalah mengubah sinyal listrik menjadi sinyal analog gitu ya. Nah, kalau ONU ini fungsinya adalah mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal digital atau sebaliknya ya, sinyal digital dan menuju ke sinyal cahaya. Karena transmisinya yang digunakan ini adalah cahaya. Nanti kita akan belajar tentang fiber to the home ya, atau fiber optik. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan ada berbagai macam. Yang pertama adalah topologi bus. Kalau kita lihat di sini ada beberapa komputer, di mana beberapa komputer ini menggunakan satu pipe kabel saja ya. Di sini kabel yang sama ini bisa menuju ke printer, bisa menuju ke server dan ke hub. Kelebihannya adalah semua perangkat terhubung
pada satu kabel utama atau bus ya. Ini disebut dengan bus. Kenapa disebut topologi bus? Karena ini seperti jalur bus ya kayaknya. Nah, lalu data dikirimkan ke seluruh perangkat di jaringan dan perangkat yang dituju akan menerima data tersebut. Kelebihannya biaya murah dan instalasi yang mudah. Kekurangannya jika kabel utama mati, maka seluruh jaringan terpengaruh, sulit untuk mendeteksi kesalahan pada kabel. Kalau kita lihat ini seperti ini ya, pipa air ya. Kalau di sininya putus ya airnya nanti tidak akan bisa mengalir gitu. Oke, seperti itu. Ini topologi bus atau bus network topologi. Sangat jarang digunakan ya, diterapkan di instansi atau di sekolah ya. Selanjutnya ada topologi ring ya. Topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain membentuk lingkaran atau cincin. Data mengalir satu arah unidireksional atau dua arah bidireksional melalui lingkaran. Jadi kabel ini berbentuk lingkaran, nanti lingkaran ini nanti bisa terhubung ke beberapa perangkat, ada komputer, printer, komputer, file server, dan hub. Ini topologi ring. Kelebihannya mudah untuk mengelola aliran data dan mendeteksi masalah. Kekurangannya jika satu perangkat atau sambungan gagal, jaringan bisa terganggu. Ini adalah contoh dari topologi ring. Kenapa sebut ring? Karena bentuknya lingkaran ya. Oke, lanjut ya adalah topologi star. Nah, ini yang sering digunakan atau diterapkan ya, adalah menggunakan topologi star. Setiap perangkat terhubung ke suatu pusat perangkat, bisa switch, bisa hub ya, bisa access point dan lain sebagainya. Data dari perangkat dikirim ke pusat lalu diteruskan ke perangkat tujuan. Jadi dari switch ini nanti bisa ke server, bisa ke router ya, dan lain sebagainya. Ini bisa ke printer ya. Kelebihannya jika satu sambungan gagal, hanya perangkat itu saja yang terganggu dan jaringan tetap berfungsi. Jadi misalnya jaringan yang di sini kabelnya terputus, maka PC-PC yang lainnya masih bisa terhubung, masih bisa berkomunikasi atau bisa mengakses ke server atau ke internet. Kekurangannya, jika perangkat pusat putus, jika pusatnya putus nih, switchnya bermasalah, maka dampaknya adalah seluruh jaringan ini akan terputus, tidak akan bisa berkomunikasi. Jadi intinya itu adalah di tengah sini ya, di switch atau di hubnya, jangan sampai bermasalah. Ada lagi topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya. Kalau kita lihat ini ada PC ya, ada banyak. Ini kalau kita lihat kabel satu PC ini ada berapa kabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ya, ada 5. Kalau nambah lagi PC satu lagi nambah 6 ya. Jadi setiap PC ini bisa saling terhubung ya. PC ini bisa terhubung ke sini, PC yang ini bisa terhubung ke sini, PC ini bisa terhubung ke sini. Jadi setiap PC ini bisa terhubung ke PC lainnya ya. Kelebihannya sangat handal karena jika satu jalur gagal, data bisa menggunakan jalur yang lain ya. Jadi ada banyak backup ya. Jadi kalau di jaringan mikrotik ada yang namanya failover ya. Jadi sini mati bisa load sini, ini mati bisa load sini gitu ya. Kekurangannya tentunya biayanya sangat tinggi dan instalasinya sangat rumit. Ini kalau kita bayangkan hanya ada 6 PC aja. Kalau misalnya ada puluhan atau ratusan, sangat banyak ya kabel yang digunakan dan port Ethernet yang digunakan atau port ya jaringan yang digunakan. Oke, inilah topologi mesh. Nah, selanjutnya adalah topologi dari hybrid ya. Hybrid ini kenapa disebut hybrid? Adalah karena kombinasi dua atau lebih topologi dasar ya. Misalnya dalam sebuah LAN gitu ya, atau dalam sebuah area itu
menggabungkan beberapa topologi. Misalnya dalam sebuah area ruangan 1 menggunakan topologi star, ruangan 2 menggunakan bus. Nah, dua ruangan ini saling terhubung. Nah, itu disebut dengan topologi hybrid. Ya. Ini seperti ini contohnya hybrid topologi. Kelebihannya adalah fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan jaringan. Kekurangannya tergantung pada kombinasi, kompleksitas dan biaya bisa meningkat karena dalam satu area itu berbeda-beda topologinya, itu sangat nantinya kompleksitas pemecahan masalah troubleshootnya sangat tinggi ya, sangat sulit ya, banyak yang harus dipecahkan gitu ya, dan rumit lah, bisa seperti itu. Yang terakhir adalah cyber security ya. Elemen terakhir dari konsep keamanan, konsep jaringan dasar komputer itu adalah cyber security. Kenapa? Karena keamanan jaringan itu sangat penting ya untuk melindungi data dan informasi yang berharga dari orang-orang yang memiliki niat jahat gitu ya. Tindakan keamanan itu termasuk penggunaan firewall. Tadi perangkatnya sudah kita bahas. Ada enkripsi data, di mana enkripsi data itu adalah melakukan pengkodean ya pada saat kita mengirimkan data atau nanti menerima data di dekripsi gitu ya. Lalu autentikasi pengguna, tadi kita sudah bahas tentang jaringan WiFi, di mana di jaringan WiFi ini kita bisa menerapkan membuat aturan nama WiFi ID-nya dan passwordnya. Password dari WiFi. Nah, password dari WiFi ini adalah salah satu dari autentikasi pengguna atau username password dalam sebuah sistem, dalam sebuah jaringan LAN itu sangat penting. Dan pengaturan hak akses ya. Jadi misalnya dalam sebuah area di sekolah nih ya, hak aksesnya itu pastinya memiliki berbeda-beda. Hak akses guru bisa mengakses sistem apa, bisa mengakses konten apa. Hak akses murid itu hanya terbatas, misalnya bisa mengakses konten-konten apa saja, tidak bisa mengakses game online dan lain sebagainya ya, seperti itu contohnya. Nah, ini dilakukan untuk mencegah akses tidak sah, serangan cyber dan pencurian data. Nah, kalau kita berbicara tentang data security, itu ancamannya banyak ya. Ada virus, ada human error ya, karena kelalaian kita tidak menjaga kerahasiaan data. Ada hacking ya, ada cyber criminal, ada password cracking, ada spyware ya, ada dan lain sebagainya. Ya, ada social media attack ya, dan banyak lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.